dari 4 bulan dibanding 12 bulan yang lainnya. Allah memuliakan Syahrul Rajab. Menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya yang menjadi motivasi kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan yang 4 ini, tepatnya kita di bulan Rajab, maka begitu pula Allah menganjurkan kita untuk memaksimalkan amal ibadah kita, terus kencang tanpa henti untuk menambah dan menambah kembali, memperbaiki yang sudah rusak, menambah dan menyempurnakan kekurangan-kekurangan kita setelah Allah Subhanahu wa taala. Maka menurut Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala akan dilipat gandakan berbeda pahalanya dibandingkan bulan-bulan yang lainnya. Karena satu pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36, "Wala tadzlimu anfusakum." Janganlah kalian, kita semuanya sekali-kali kembali menzalimi diri kita. Itu pesan dalam bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah SWT atau bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT. Latihan berhenti untuk melakukan maksiat, kezaliman dari ujung rambut sampai ujung kuku ini. Tentunya untuk membiasakan kita menghadapi Sya'ban dan Ramadan yang paling Allah membiarkan dan Allah lipat gandakan. Itu sangat banyak sekali keberkahan-keberkahan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Tapi itu tidak akan kita bisa dapat kecuali kita latihan dulu dari sekarang. Mudah-mudahan pertanda dari Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita, mentakdirkan kita bertemu di Syahrul Rajab ini menjadi berita gembira untuk kita semuanya, dan tentunya kita harus lebih bersemangat ke depannya untuk menambah terus amal-amal soleh kita. Masyaallah muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam ungkapan orang Arab, man arada wa'da safari ista'adda. Barang siapa yang menginginkan perjalanan panjang, merencanakan perjalanan panjang, tentu dia harus bersiap-siap. Seperti itulah kita mempersiapkan diri untuk bertemu kelak di Ramadan ketika Allah mentakdirkan kita merasakan bulan Ramadan kembali di 2021 ini. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan sehingga apa yang kita lakukan berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan perkiraan. Alhamdulillah, don apalagi taktik hanya ikut-ikutan. Kita yakinkan ilmu yang mendasari semua amalan kita, sehingga insya Allah ilmu bertambah, begitu pula bertambah keyakinan kita, keimanan kita terhadap Allah, dan bertambah pula kita semangat untuk melakukan amal soleh. Ada beberapa hal, khususnya udzur-udzur atau alasan-alasan apa saja yang bisa untuk menjadikan seseorang itu tidak boleh berpuasa sama sekali, haram untuknya, atau boleh memilih, boleh puasa atau tidak puasa juga. Mari kita akan kaji yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bekal kita menghadapi bulan Ramadan. Yang pertama adalah bagaimana puasanya seorang yang haid atau seorang yang nifas. Ijma ulama bahwasanya tidak diwajibkan, artinya diharamkan untuk keduanya untuk melakukan puasa. Diharamkan. Tapi tidak apa-apa ketika dia imsak anil ta'am wa syarab, menahan untuk tidak makan dan minum, tapi niatnya bukan untuk puasa. Tapi niatnya untuk menghargai atau menghormati orang-orang yang di sekitarnya. Dia ikut sahur, ya, tidak apa-apa. Tapi niatnya bukan puasa, ya.
niatnya untuk menghormati orang-orang yang berpuasa ketika itu. Adapun kalau ketika niatnya itu saum, maka haram dan berdosa. Ya, tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu untuk yang haid dan yang nifas. Ya. Bagaimana cara menggantinya? Penggantiannya adalah di qada. Ya, penggantiannya di hari-hari yang lainnya atau di luar Ramadan, tentunya di waktu yang sempat dia untuk mengqadanya. Cukup hanya mengqadanya, menggantinya berapa hari dia tidak berpuasa, maka digantilah. Itu sudah menjadi ijma ulama. Sepakat para ulama, jumhur, mayoritas ulama dalam kedua hal ini. Tidak ada perselisihan sama sekali. Kemudian yang kedua adalah siyamu syekh al-kabir wal marid. Bagaimana puasa orang yang sudah tua atau lansia dan orang yang sakit? Di sini ada penjabaran. Pertama, untuk orang yang lansia, orang yang tua. Kita ketahui tidak semua orang tua itu benar. Ada orang tua yang Allah berikan umur yang luar biasa, keberkahan 80-90 itu masih kuat. Kuat ibadahnya, bahkan ke masjidnya luar biasa. Ya, puasanya Senin Kamis mungkin dia puasa Daud masih dia lakukan. Subhanallah. Maka untuk kriteria lansia yang seperti ini, meskipun sudah lanjut usia, tapi keadaannya yang sehat, maka dibolehkan puasa. Bahkan ketika itu kalau dia mampu, ketika dia tidak berpuasa, maka berdosa. Itu untuk orang tua yang mampu. Adapun untuk orang tua yang tidak mampu sama sekali, ya, yang sudah lemah, ketika dia kalau tidak makan ataupun telat makan pun dia luar biasa, ya, penyakit datang kepada dia, lemah dari fisik dan lain sebagainya. Maka untuk orang tua yang seperti ini, lansia yang seperti ini, dibolehkan dia mendapatkan uzur yang syar'i, alasan yang sesuai dengan syariat untuk tidak berpuasa. Bagaimana cara menggantinya? Menggantinya cukup dengan fidyah. Cukup dengan membayar fidyah. Tidak usah qada. Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah ingin untuk kita ini kemudahan, bukan kesulitan atau kesukaran. Allah mudah. Wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan dalam agama ini, dalam urusan agama ini sesuatu yang menjadikan kita sulit. Ya. Tapi ingat, garis bawahi, yang pernah kita mempermudah agama ini harus sesuai dengan aturan-aturan syariat. Jadi untuk lansia yang sudah tidak mampu untuk berpuasa, maka cukup dengan fidyah. Bagaimana permasalahan fidyah ini? Ya, untuk fidyah cukup, ya, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, muddun, satu mud untuk gandum. Kalau makanan pokoknya gandum, satu mud. Satu mud itu diperkirakan kalau dikilogramkan itu 0,75 kilogram. Ya, 0,75 kilogram. Atau kalau ukuran orang dewasa, telapak orang dewasa, 2 telapak tangan orang dewasa, itu satu mud. Tapi kalau selain gandum, ketika memakainya beras, jagung, bahkan ada suatu tempat pakainya singkong dan lain sebagainya, bagaimana? Maka dia 2 mud. 2 mud itu ketika diperkirakan, ya, dibandingkan kepada kilogram itu sekitar 1,5 1,5 kilogram. 2 mud, 1,5 kilogram. Tapi karena redaksi dalam ayatnya, wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Terus dan hadis, ada Al-Qur'an menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang terbebani
ayat ini sudah dihapus hukumnya, tapi ada pengecualian. Karena dalam ayat ini bagi orang-orang yang terbebani tidak mampu, maka membayar fidyah saja. Tapi sudah dijelaskan fidyatun ta'am miskin, dengan cara memberi makan orang miskin. Maka pernah dilakukan oleh sahabat yang bernama Anas bin Malik, khadimi Rasulullah SAW, pembantunya Rasul ketika itu. Kebetulan ketika dia lansia tidak mampu untuk berpuasa, maka caranya dia mengundang orang 30 orang, ya, dia siapkan makanan di rumahnya, siap saji, prasmanan kalau istilah kitanya, dia undang 30 orang miskin makan. Dan dia lakukan di akhir. Jadi pembayarannya bisa per hari atau bisa nanti diakhirkan. Berapa hari dia tidak berpuasa dan berapa orang yang harus dibayar. Jadi bisa per hari, pagi bayar, atau nanti saja diakhirkan. Ya. Dijumlahkan 29 atau 30 itu bisa. Dan itu dilakukan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu. Dan ini yang dimaksud. Dan tidak bisa kita untuk fidyah ini membayar dengan bentuk uang. Karena sudah jelas, fidyatun ta'am miskin. Fidyah itu dengan memberikan makan untuk orang miskin. Maka yang lebih baik, makanan yang sudah dilengkapi dengan lauknya bisa dibagikan, ya, atau diundang orang-orang miskin. Itu untuk Syekh Al-Kabir atau lansia yang tidak bisa untuk berpuasa. Adapun untuk Al-Marid, orang yang sakit, ya, kan sakit ini beberapa kriteria. Yang pertama, sakitnya biasa. Karena sakit biasa itu kemungkinan dia masih kuat. Makanya kemampuan itu kita yang mengukurnya sendiri, ya. Saya tidak mampu. Benar atau tidak kemampuan itu? Jangan asal saya tidak mampu, ya. Karena Allah lebih mengetahui bagaimana kemampuan diri. Jadi untuk yang sakit yang ringan itu kalau bisa untuk berpuasa harus puasa. Baru sakit biasa pusing dan sebagainya sudah buka puasa, sudah tidak mau puasa. Tentu ini ada orang yang berdosa, tidak kena kepadanya uzur yang syar'i, alasan yang sesuai dengan syariat. Terus ada sakit yang di pertengahan, misalnya sakit di pertengahan, pagi puasa, di siang hari panas dan luar biasa harus dia untuk berbuka, maka dibolehkan, ya. Nah, kriteria yang ketiga adalah sakit yang tidak diharapkan sembuhnya, artinya sakit yang luar biasa, ya, sakitnya. Bagaimana orang-orang yang sakit ini? Cukup hanya membayar qadha, ya, dengan qadha puasanya, qadha. Adapun yang sakit tidak diharapkan kesehatannya, maka dia bayar fidyah. Jadi sekali lagi untuk yang sakit, ya, yang masih bisa untuk sembuh, kemungkinan sembuhnya ada, dia cukup bayar dengan puasa lagi nanti, dengan qadha. Adapun yang tidak bisa, yang tidak mungkin, udah berbaring, segalanya di tempat dan sebagainya, naudzubillah min dzalik. Kemudian bagaimana? Cukup bayar saja, bayar fidyah, ya, untuk memberi makan satu orang miskin per hari. Itu sudah menjadi ijma' ulama dalam hal lansia dan orang yang sakit. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana perihal tentang puasa untuk para orang yang mempunyai kerja yang berat, ya. Dia kerjanya di proyek panas-panasan, ngangkut barang, ya, pekerja berat, semua angkatan-angkatan yang berat-berat dia bawa, gitu. Nah, dalam hal ini tentunya, ya, ketika kita melihat kaidah dan apa yang disampaikan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengkhususkan untuk mereka. Sebenarnya tidak ada yang mengkhususkan. Tapi, ya, karena Islam itu memberikan kemudahan, ketika dia itu emang kasabnya, artinya cara mendapatkan nafkahnya hanya dari situ, hanya itu jalannya, hanya itu pekerjaannya, dan ketika dia tidak bekerja, sulit untuk mendapatkan makanan untuk hari itu. Artinya
dibayar, harus dikodok, ya, harus dibayar puasa di hari yang lain, kodok. Ya. Ada pun yang bisa untuk mencari nafkah dengan cara yang lain, misalnya, dia masih punya harta yang lain, simpanan tabungan yang lain, lebih baik tinggalkan dulu pekerjaan ini. Anggaplah cuti 1 bulan selama Ramadan, ya, mengajukan cuti dalam 1 bulan karena saya ingin fokus untuk berpuasa. Itu yang lebih baik kalau kita. Itu untuk orang-orang yang berat, ya, melakukan pekerjaan yang berat. Kemudian bagaimana siyamul musafir? Nah, ini penjelasannya luar biasa. Puasa untuk orang yang sedang bersafar, sedang melakukan perjalanan. Perlu kita ketahui, safar yang dimaksud adalah safar yang benar-benar sesuai dengan syariat. Tentunya adalah safar yang bukan dalam maksiat. Dan seperti contohnya, safar yang sesuai dengan syariat karena tugas dari kantor, harus pergi ke luar daerah, atau ziarah kepada saudara yang harus ketika itu untuk dikunjungi, atau ziarah Baitullah, Ka'bah, umroh, ya. Adapun hal-hal yang lain, meskipun dia itu perjalanan, tapi tujuannya untuk jalan-jalan doang, ya, rekreasi ke Singapura kemana, ini tidak dimaksud dalam umur yang syar'i. Ya. Adapun yang seperti itu karena mungkin bisa ditahan dan diakhirkan ke bulan yang lain, bisa. Tapi kalau tidak bisa, dia harus mengadakan perjalanan. Ini masuk dalam kategori safar yang sesuai dengan umur yang disyariatkan. Bagaimana ijma ulama untuk yang safar ini itu ketika dia tidak berpuasa, cukup dia mengkodok nanti. Tidak usah bayar fidyah, karena dia mampu, ya, di hari yang lain. Tapi ada ikhtilafnya, apakah untuk orang yang sedang safar itu harus berpuasa atau tidak? Mana yang lebih baik, berpuasa atau tidak? Pendapat Imam Syafi'i, saya sampaikan di awal, pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berpendapat, dan para pengikutnya Syafi'iyah, bahwasanya untuk perihal ini, untuk hal ini, safar, puasa orang yang sedang safar, ketika safar itu tidak memberatkan dia untuk berpuasa, artinya dia mampu untuk berpuasa, maka puasa. Ya. Tapi adapun kalau safar itu emang benar-benar dia tidak mampu untuk berpuasa, maka tidak usah puasa, gantilah nanti dengan kodok. Itu pendapat yang sangat bijak sebenarnya dari Imam Syafi'i. Tapi beberapa kalangan ulama-ulama ada yang perselisihan tentunya melihat dengan hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini perihal boleh puasa atau tidak untuk orang yang safar, mana yang lebih baik, puasakah atau tidak puasa? Nah, hadis yang menjadi sandaran atau dalil bahwasanya harus berbuka, artinya tidak boleh berpuasa. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam makna ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan perjalanan ke Mekah dari Madinah. Kemudian sampai di tempat itu, ya, di depan sekitar Ka'bah, melihat ada seseorang yang itu di pertengahan jalan, lihat seseorang yang sedang berteduh, ya, berteduh di bawah pohon dan lain sebagainya, ya, berteduh. Kata Rasul, siapa mereka? Mereka Muslim. Kenapa mereka seperti itu? Ya, dijawab para sahabat, mereka sedang berpuasa, lemas, ya, lemas terlihatnya dalam perjalanan itu. Oh, padahal rombongan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, minumlah, makanlah, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah merukhsahkan, memberikan keringanan untuk kita untuk tidak berpuasa dalam safar ini, dalam safar. Bahkan
Maka disebutkan ya, untuk yang mempertegas ini bahwasanya katanya puasa lebih ya ditekankan untuk orang yang mukim, adapun yang musafir itu tidak usah puasa. Bahwasanya Allah itu memberikan sedekah kepada kita. Apa sedekahnya? Yaitu rukhsah. Maka ambillah rukhsah ini dari Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tolak. Ini pendapat mereka yang menjadikan puasa lebih dipilih nanti saja, artinya dia buka di hari itu. Dan ketika itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dilakukan oleh Rasul selaku pemimpin ketika itu, membawa air minum satu gelas, kemudian Rasul meminumnya dan memperlihatkannya kepada sahabat. Maka lakukanlah seperti ini. Dan diakhiri orang-orang yang tidak ikut dengan Rasul, artinya yang tidak buka puasanya, ulaikal usad. Mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Mereka adalah orang-orang yang melakukan maksiat. Menurut Imam Al-Qurtubi, menurut Dr. Yusuf Qardawi, ya, dalam hal ini ditinjau hadis ini itu dilakukan ketika kita dalam keadaan yang sedang berjamaah dalam rombongan, ada seorang pemimpin berinstruksi kepada kita bukakan. Maka di situ kita harus buka. Ketika pengikutnya tidak buka, maka dialah yang bermaksiat. Maksiat itu kan yang menentang perintah pemimpin ketika itu. Maka buka. Ketika pemimpin melakukan hal, ya, ijtihad seorang pemimpin karena melihat pasukan atau melihat rombongan dalam keadaan yang lemas, ya. Karena rukhsah ini kita boleh berbuka. Kita lihat ayat-ayat tentang hal ini. Faman kana minkum maridun aw ala safar. Ya. Karena safar ini kenapa boleh buka? Karena dikhawatirkan nanti sakit. Maka orang yang sakit tadi sebelumnya pembahasan kita itu lebih baik dia berbuka. Orang yang safar juga, ya, kalau nanti membahayakan dirinya, takut kepada kena penyakit atau sakit, terjatuh sakit, maka berbuka. Tidak boleh memaksakan. Kata Imam Syafi'i, kalau tidak mampu jangan paksakan. Lebih baik berbuka di bulan Ramadan ketika kita bersafar. Adapun hadis yang lain yang menyebutkan boleh memilih, jadi tidak bisa memaksakan harus berpuasa atau ini, boleh memilih. Ketika itu seorang sahabat yang bernama Hamzah bin Umar datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, saya ini memiliki kekuatan. Dia bertanya, saya ini kuat untuk berpuasa. Ya. Bagaimana? Apakah saya puasa atau tidak? Padahal saya ini lagi sedang safar. Dia punya rukhsah. Bagaimana wahai Rasul? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kamu tidak berpuasa itu baik. Tapi kalau kamu berpuasa maka tidak ada dosanya. Ya, tidak ada dosa. Maka di sini terambil kalau kamu berpuasa itu baik. Kalau kamu tidak berpuasa maka tidak dosa juga. Maka ini menjadi pendapat para ulama bahwasanya lebih baik rukhsah, lebih baik mengambil rukhsah itu. Ya. Ini sekali lagi dikembalikan kepada keadaan kita masing-masing. Kata menurut Imam Dr. Yusuf Qardawi, bahwasanya safar yang ada di zaman yang sekarang ini yang menurut kita canggih luar biasa, perjalanan pesawat yang hanya beberapa jam dan lain sebagainya, kereta cepat dan lain sebagainya, itu tidak menggugurkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya mengambil pendapat dari Dr. Yusuf Qardawi. Itu tidak menggugurkan, tetap rukhsah. Ya. Nah, di sini ada kesepakatan para ulama, jalan apa yang disebutkan ketika kita bersafar. Maka minimal jaraknya yang disepakati menurut 4 mazhab adalah sekitar 90 km. Maka lebih hati-hati kita dalam memilih hal ini. Tentukan kita akan pergi ke tempat mana, berapa jaraknya. Kalau 90 km lebih, ya, maka rukhsah untuk kita boleh tidak berpuasa. Ya. Adapun kalau di bawah itu tidak berpuasa.
ijma 4 mazhab ya. Jadi minimal seperti itu. Ini untuk menghindari orang yang terlalu menggampangkan atau memudahkan, pergi ke sana tidak melihat jarak dan lain sebagainya, buka saja dan lain sebagainya. Tentu tidak. Ada batasan minimal jarak yang harus ditempuh 90 km minimal ya. Lebih dari itu maka dibolehkan untuk tidak berpuasa ya. Dan mengqadanya, cukup mengqadanya di hari yang lain. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang selanjutnya adalah perihal tentang puasa ibu hamil dan ibu menyusui. Ya. Ibu yang hamil dan ibu yang menyusui itu ada 3. Yang pertama, kalau dia takut terhadap dirinya, yang hamil atau yang menyusui terhadap dirinya dan anaknya, dia tidak mampu untuk berpuasa karena takut membahayakan dirinya dan anaknya, maka cukup dengan qadha. Cukup nanti dibayar ya, bayar di hari itu. Yang kedua, ketika dia tidak berpuasa karena dia takut karena dirinya saja, tapi dia yakin si janin atau si anak yang ada di dalam rahimnya, dalam perutnya ini kuat, tapi dia karena kelemahan dirinya dia tidak berpuasa, maka ini juga cukup ya dengan qadha saja. Perselisihan di hal yang ketiga. Yang ketiga ini ketika seseorang hamil atau menyusui, dia takut terhadap siapa? Terhadap kondisi anaknya, bukan terhadap dirinya, karena dirinya mungkin sudah terbiasa berpuasa dan mengukur kemampuan diri dia kuat, tapi takut ya dan membahayakan anak yang ada dalam perut atau anak yang sedang disusuinya. Bagaimana hal ini? Nah, di situ ada ikhtilaf, ada perselisihan. Perselisihannya bagaimana? Ya, menurut Imam Syafi'i, ya, bahkan ini jumhur ulama bahwasanya dia qadha dan bayar fidyah. Ya, jadi bayar fidyah dan berqadha. Ya, untuk yang tadi tidak mampu. Jadi bayar fidyah berapa hari, it'amul miskin, memberi makan kepada orang-orang miskin, dihitung berapa harinya dia tidak berpuasa. Setelah itu nanti qadha. Ya, setelah itu nanti qadha. Karena kan untuk menyelamatkan yang ada di dalam perut. Sedangkan dia mampu, ya, dia mampu. Maka ada yang unik dari Imam Al-Qardawi, Yusuf Qardawi, menurut pendapat beliau, karena beberapa ulama, wah cukup saja dengan qadha saja, tidak usah bayar fidyah. Wah cukup saja dengan bayar fidyah, tidak usah qadha. Menurut Yusuf Al-Qardawi rahimahullah taala, untuk hal ini dia bagi 2. Yang pertama, kalau emang keadaannya ya, orang-orang yang seperti perempuan-perempuan yang dulu atau mungkin masih ada di zaman yang sekarang, maaf ya, yang setiap tahun 1 tunji gitu ya, setahun 1, punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi, kan ada yang seperti ini. Menurut Imam Yusuf Al-Qardawi, maka dia cukup bayar fidyah saja, tidak usah qadha, karena berat untuknya qadha. Tahun depan sudah punya anak lagi dan tidak terbayar, ya, menyusui kan minimal 2 tahun secara sempurna. Haulaini kamilaini, 2 tahun yang sempurna. Bagaimana dia untuk itu? Ya. Adapun untuk yang bisa ya mengatur jaraknya yang jauh, ya setelah datang kecanggihan dari ilmu kedokteran yang disebut dengan KB, keluarga berencana, bagaimanapun dia caranya ada yang suntikan dan lain sebagainya. Untuk hal ini lebih baik mengambil pendapat ulama yang lebih kuat, yaitu mayoritas ulama. Bagaimana? Dengan mengqadhanya di hari yang lain. Jadi plus dengan qadha ya, di hari yang lainnya. Untuk selanjutnya adalah puasa bagi orang yang lupa. Ini ya. Karena manusia itu Allah dasari dengan sifat yang lupa. Bahkan Nabiullah Adam alaihissalam. Nah ini bagaimana kondisinya? Ya,
dan statusnya bagi orang-orang yang lupa. Hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berpuasa terus dia lupa, terus dia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya. Ketika dia sudah ingat, sudah makan 1 piring, minum 2 gelas, baru ingat, Allahu Akbar, Fatim, sempurnakan sampai akhir ya, hari itu, ya, sampai adzan. Kenapa? Karena di situ Allah memberikan rezeki, katanya. Allah memberikan makanan minum itu rezeki untuk kamu, gitu ya. Nah itu ketika dia lupa, tapi ya benar-benar lupa, jangan melupakan diri, ya. Itu dia benar lupa. Ya. Adapun ya bagaimana katanya? Ini ada yang luar biasa kejadiannya. Ada hadisnya, berarti kan ada orangnya yang lupa 1 hari full tidak berpuasa. Hadisnya ada. Ya. Barang siapa yang lupa 1 hari full, bahkan ya di situ ya ada pertanyaan, bagaimana ketika seseorang suami istri lupa terus menjima istrinya, bersetubuh dengan istrinya, bagaimana? Di bulan puasa, tapi dia benar-benar lupa. Melihat kepada hadis yang tadi, barang siapa yang lupa makan dalam 1 hari, lupa dia dalam berpuasa, ya, Subhanahu wa ta'ala. Dan ada ya kejadiannya, bahkan keluarlah hadis, sehari lupa pun itu tidak apa-apa. Makan dari pagi sampai sore, pas ke masjid, oh sekarang tuh taraweh ya. Seperti itu. Oh sekarang puasa baru ingat ya. Nah yang seperti ini bagaimana? Tidak usah diqadha, ya, tidak usah diqadha dan tidak usah bayar kafarah, ya, bayar denda, ya, bayar denda. Maka itu dibolehkan. Ini semua hal-hal yang syar'i, ya, hal-hal yang syar'i. Dan yang paling utama, bagaimana kondisi orang-orang yang mujahid, yang sedang berjihad fisabilillah di bulan Ramadan. Bagaimana? Ini lebih diutamakan dari hal-hal yang tadi sebelumnya kita bahas. Karena dia berada di barisan yang terdepan untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Maka dia boleh tidak berpuasa untuk menambah kekuatannya menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukalah kalian, karena buka itu lebih menguatkan diri kalian. Itu hal-hal yang berkaitan tentang udzur-udzur yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan hal yang sedikit ini bermanfaat untuk jamaah semuanya, khususnya untuk saya pribadi, menjadi ilmu dan landasan kita dalam melaksanakan puasa kelak. Ya, dan masih banyak hal-hal yang lainnya yang harus digali, tentunya di materi yang lainnya, insyaallah ta'ala. Mudah-mudahan kita dipertemukan di Ramadan tahun ini, amin ya rabbal alamin, dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan keberkahan, meraih pahala yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dicukupkan, kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru